Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spire yang menceritakan tentang akibat putuskan pertunangan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sebuah kisah pendek tentang pengalaman seseorang yang menikah dengan tunangan orang lain. Dia nyaris menjadi korban santet. Cerita kali ini sedikit pendek, mungkin seperti kisah Saula yang kemarin ya. Yang jelas cerita yang saya buat semuanya benar-benar terjadi, dengan detail yang sedikit saya kaburkan untuk melindungi sumber cerita. 2009. Seorang pemuda bernama Yanto yang tinggal di desa lemah saat itu tengah jatuh hati kepada seorang wanita bernama Sinta. Yanto tertarik melihat Sinta yang setiap hari sering melintas di depan kantornya. Hampir setiap hari Sinta lewat. Yanto berusaha menarik perhatian Sinta, entah itu dengan pura-pura berolahraga di depan kantor atau hanya berdiri merokok sambil melempar senyum kepada Sinta. Lambat laun, Sinta pun memberikan respon, dan akhirnya mereka berdua berkenalan. Beberapa kali Yanto sempat mengajak Sinta untuk sekedar makan bakso di warung yang berada tak jauh dari kantornya. Hingga suatu hari, Yanto tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk menikahi Sinta. Yanto mencegat Sinta di tepi perempatan jalan yang tak jauh dari kantornya. "Sin, kamu mau nggak nikah sama aku?" kata Yanto tiba-tiba. Ditanya tiba-tiba dengan cara seperti itu membuat Sinta kebingungan. Apalagi Yanto menanyainya di pinggir jalan sepi. Sinta pun mengangkat jarinya. Dia menunjukkan jari yang sudah terlingkari cincin emas. "Aku udah tunangan, Thomas. Lihat ini cincinku," jawab Sinta lemas. "Oalah, Yone, kamu gelem rabi karo aku, tunanganku tak cul," saut Yanto yang tak mau kalah. Oh, berarti Yanto ini juga punya tunangan ya. Yanto terus merayu Sinta dengan ucapan-ucapan manisnya. Sampai akhirnya Sinta pun luluh. Sinta tidak mengelak jika dirinya memang mencintai pria yang ada di depannya. Tapi Sinta mengaku bingung bagaimana caranya melepaskan diri dari cincin pertunangannya, apalagi calon suaminya adalah seorang aparat. Yanto pun memutar otak. Akhirnya dia mendapat ide untuk mencuri Sinta. Jadi, Sinta diminta untuk janjian menemui Yanto di jalan itu tepat jam 2 malam. Sinta nantinya akan dibawa Yanto ke rumahnya dan akan dikembalikan dengan status Sinta bisa dinikahinya. Sampai akhirnya tibalah waktu janjian. Yanto menanti tepat di jalan. Dia bertemu dengan Sinta sekitar pukul 7 malam. Sesuai kesepakatan, nanti Sinta akan datang diantar oleh ojek di jalan itu. Lalu Yanto akan membawa Sinta pulang ke rumah Yanto. Waktu terus berputar hingga jam menunjukkan pukul 9 malam. Yanto coba menghubungi Sinta melalui HP-nya, tapi nomor Sinta tak bisa dihubungi. Sampai tiba-tiba listrik di tempatnya menunggu Sinta mendadak padam. Yanto pun bingung antara terus menanti atau meninggalkan Sinta. Sempat Yanto berpikir, jika Sinta hanya mempermainkan dia dan menarik janji yang sudah mereka ucapkan 2 hari yang lalu. Yanto sempat tertunduk memikirkan perasaannya. Sampai kemudian HP-nya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Miss Naya, kakak Yanto.
Mendadak listrik juga kembali menyala. "Toh, ini ada perempuan di rumah cari kamu, cepat pulang," kata Inaya di balik teleponnya. Mendengar hal itu, Yanto pun langsung kembali. Dia yakin jika itu adalah Sinta. Sesampainya di rumah, Yanto melihat Sinta sudah duduk di ruang tamu rumah. Yanto yang sudah menjelaskan rencananya kepada keluarganya di rumah pun mendapat restu untuk membiarkan Sinta menginap di rumah pada malam itu. Sinta bercerita kepada Yanto jika dirinya sempat bingung karena setelah keluar dari rumah dan berencana menemui Yanto, Sinta justru hanya berputar-putar saja bersama tukang ojek yang membawanya. Padahal saat itu Sinta yang memberi arah kepada tukang ojek. Ditambah dengan gelapnya jalanan akibat kondisi listrik mati. Lalu Sinta menyuruh ojeknya untuk mengantarnya langsung ke rumah Yanto. Begitu masuk ke pekarangan rumah Yanto, lampu mendadak menyala. Yanto awalnya tak memperhatikan kebetulan itu. Dia kembali melanjutkan rencananya menginapkan Sinta selama 2 hari. Ya istilahnya ya dicolong lah. Setelah 2 hari, perwakilan keluarga Yanto datang ke rumah Sinta. Mereka menjelaskan jika Sinta berada di rumah Yanto. Tapi Sinta enggan pulang dan mau pulang jika dinikahkan dengan Yanto. Apa yang disampaikan keluarga Yanto pun membuat keluarga Sinta bak disambar petir. Mereka marah dan kecewa. Apalagi Yanto saat itu hanya berprofesi sebagai penyiar radio lokal. Jelas berbeda jauh dengan calon tunangan Sinta yang jelas-jelas sudah terjamin masa depannya. Akhirnya dengan pertimbangan yang alot, keluarga Sinta mau menuruti keinginan keluarga Yanto dengan menikahkan keduanya dengan syarat pernikahan digelar di rumah Sinta. Keluarga Yanto pun setuju. Sampai akhirnya jelang pernikahan, Yanto dipanggil oleh kakeknya. Kebetulan kakeknya ini bisa dibilang salah satu orang pintar di daerahnya. "Nak, nanti kalau udah pernikahannya berlangsung, pulang aja ya. Jangan tinggal di sana," pesan si kakek kepada Yanto. Yanto yang sudah ngebet pingin nikah langsung mengiyakan dan pamit berangkat ke rumah Sinta. Singkat cerita, pernikahan pun berlangsung dengan sederhana. Akad nikah dilaksanakan pagi hari, berlanjut resepsi pernikahan hingga selepas Isya. Usai acara resepsi, Yanto sempat teringat pesan kakeknya. Dia ingin segera pulang saja. Tapi melihat kedua orang tua dan mertuanya yang kelelahan, Yanto akhirnya memilih untuk menginap saja. Saat tidur di kamar pengantin, tibalah saat yang ditunggu oleh Yanto. Dia sudah bersiap-siap untuk melakukan malam pertama dengan wanita yang didambakannya selama ini. Tapi hal aneh terjadi sesaat setelah melepaskan pakaian. Yanto mendadak tidur pulas. Setidaknya itu yang dirasakannya. Padahal di sisi lain, Sinta juga tengah mempersiapkan diri untuk menyerahkan mahkotanya kepada Yanto. Tapi suaminya itu justru mengeram marah. Sinta pun kaget. Dia sempat melompat dari dipan pengantin dan menjauhi suaminya. Yanto terus-terusan mengeram. Gerakannya mencakar-cakar kasur layaknya seekor harimau, lalu mengejar Sinta. Sinta yang ketakutan merasa bingung harus berbuat apa. Dia ingin berteriak, tapi saat itu kondisinya dan suaminya tengah telanjang. Sampai kemudian di tengah aumannya, Yanto berbicara dengan jelas. "Ambil air wudhu, usap wajahku." Lalu suaranya kembali mengaum. Dengan kain seadanya, Sinta kemudian menutupi badannya. Dia mencari keran air yang ada di dekat kamarnya lalu mengambil air wudhu. Setelah berwudu, Sinta lalu mengambil secakup air dan dibasuhkan ke wajah suaminya yang masih mengeram itu. Sesaat setelah diusap, Yanto langsung pingsan dan tidur sampai pagi hari. Sinta yang masih merasakan ketakutan memilih untuk melek terus sampai pagi. Keesokan harinya Yanto pun bangun.
Sambil mengumpulkan nyawa, Yanto memegangi lehernya yang tiba-tiba terasa sakit. Dia kemudian beranjak ke depan kaca. Di sana Yanto melihat lehernya bengkak. Ada benjolan besar sebesar jeruk di bawah rahangnya yang sangat sakit jika disentuh. Tak lama Sinta yang rupanya sudah keluar dari kamar sejak pagi masuk kembali ke kamar. Dia pun langsung menceritakan kejadian apa yang terjadi pada malam hari itu. Yanto pun mengaku jika dia tidak merasa apa-apa. Dia merasa hanya ingin tidur, bahkan tidak sempat bermimpi. Yanto pun tiba-tiba teringat pesan kakeknya. Pagi itu juga, setelah mandi, Yanto langsung pulang ke rumahnya bersama Sinta dan langsung menemui kakeknya. Di sana, Yanto dimarahi habis-habisan. Si kakek lalu melihat benjolan besar yang ada di bawah rahang cucunya itu. Kakeknya lalu mengambil ungkal atau asahan pisau, diberi air di atasnya, kemudian mengusap air itu ke rahang Yanto. Ajaibnya, perlahan benjolan itu kempes. "Kan sudah aku bilang untuk pulang, kok malah nginap? Hampir saja," kata kakek Yanto. Setelah mengusap rahang Yanto, si kakek kemudian memanggil cucunya yang lain atau sepupu Yanto, Febri namanya. Si kakek menyuruh Yanto pergi ke rumah Sinta dan mengambil sesuatu yang diletakkan di bawah pot bunga yang ada di depan kamar Sinta. Setelah menunggu sekitar sejam, Febri kembali ke rumah kakek. Dia kembali dengan membawa sebuah bungkusan putih kecil dari kain. Kakek lalu membuka isi bungkusan itu yang terdiri dari beberapa jarum berkarat, sejumput tanah, dan silet yang berkarat juga. Kakek menjelaskan jika ada yang berniat mencelakai Yanto, dan si kakek sudah bisa merasakan sebelum Yanto pergi ke rumah Sinta. Untungnya si pengirim ini menggunakan jasa dukun yang ilmunya berada jauh di bawah kakek Yanto. Hingga saat ini Yanto sudah beranak 3 dan sang kakek sudah meninggal. Dan Yanto tidak pernah tahu siapa yang mengirim santet kepadanya. Dia sempat menebak, mungkin itu dikirim oleh mantan tunangan Sinta yang belum bisa menerima pernikahannya, atau mungkin mantan tunangan Yanto. Selesai. Ya, itulah kisah singkat dari Mas Freddy Spire. Jadi memang apa ya, nggak boleh lah ya kalau gitu itu merebut tunangan orang lain dan sampai menculiknya. Itu kan juga bikin orang kecewa ya. Tapi si pengirim santet ini juga salah. Ya udah terima aja gitu. Ya kecewa itu pasti ya. Ya mungkin ini takdir dari Tuhan juga gitu kan. Ya harusnya terima aja, ikhlas lah. Kalau memang dia bukan jodohnya, ya udah lebih baik dilepaskan saja. Sekuat-kuatnya kita menggenggam sesuatu itu, kalau bukan milik kita ya pasti akan lepas juga. Tapi sekuat-kuatnya kita menolak sesuatu yang harusnya milik kita, ya pasti akan datang, gitu kan. Tetap saya tidak membenarkan perbuatannya si Yanto sama Sinta inilah. Sama-sama salah sih menurut saya. Ini kalau orang yang mengalami dendaman ya bahaya ini, sampai mati juga ini mungkin disantet. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua yang sudah punya tunangan. Ya jaga dirilah ya. Jaga diri, dan kalau menurut saya pribadi, kalau udah tunangan itu langsung disegerakan saja. Karena nanti kalau diundur-undur itu pasti ada aja gitu. Maksudnya itu kayak halangannya atau godaannya itu ada aja gitu. Mungkin setelah lamaran 2 bulan atau 1 bulan langsung nikah, ya disegerakan lah. Intinya disegerakan.
Takutnya kalau lama-lama ada penggoda gitu. Beda lagi ya kalau memang salah satunya sudah tunangan atau lamaran, tapi ketika bertemu dengan pria atau wanita lain ngomongnya, "Oh aku udah nggak tunangan kok gini-gini," gitu kan. Itu kan membohongi kita juga, nipu. Akhirnya kan kita juga nggak tahu ternyata dia udah nggak ada yang milikin, tapi masih ada orangnya gitu kan. Maksudnya masih ada pemiliknya itu kan. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.